Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sofyan Jumaidi dari kelas 12 TKRO 3 nomor absen 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mendiagnosis dan perbaikan silinder head dan silinder block beserta kelengkapannya. Kepala silinder atau silinder head adalah salah satu komponen utama mesin yang dipasangkan pada blok silinder dan diikat menggunakan baut. Baik, saya lanjutkan kembali. Katup katup bocor. Masalah yang terjadi pada silinder head mobil adalah klep atau katup silinder head tersebut bocor karena sudah aus. Ketika klep atau katup silinder head ini bocor, tentu akan berpengaruh pada bagian kompresi mobil. Efek atau akibat yang timbul dari kebocoran katup tersebut adalah tenaga mesin yang berkurang. Katup atau klep yang ada pada silinder head yang sudah aus biasanya karena berbenturan secara terus-menerus dengan klep atau katup tersebut. 2. Silinder head memuai. Silinder head juga bisa mengalami pemuaian. Silinder head yang memuai bisa dikarenakan oleh mesin yang sudah terlalu panas. Mesin yang panas ini biasanya diakibatkan oleh pendinginan mesin yang sudah mati atau kekurangan air pendingin. Akibat dari silinder head yang memuai adalah air radiator dan oli akan menyatu dan tercampur karena kebocoran antara blok mesin dan juga silinder head yang memuai tersebut, sehingga air akan masuk lubang-lubang oli dan oli pun akan memasuki lubang air pada mobil. Untuk itu, Anda harus rutin mengecek kondisi air radiator dan juga mesin pendingin mobil untuk menghindari silinder head yang memuai. Terlebih juga Anda termasuk orang yang suka sering melakukan perjalanan jauh. Untuk mengatasinya, Anda harus membuat permukaan bagian silinder head mobil tersebut rata kembali atau bisa dengan di-slip lagi dengan menggunakan mesin bubut. 3. Packing bagian silinder head mobil rusak. Selain bisa memuai dan mengakibatkan oli dan air radiator tercampur, packing silinder head yang rusak juga bisa membuat air dan oli tercampur. Biasanya, packing silinder head rusak karena sudah terpakai terlalu lama atau bisa karena poros pemasangan yang salah. Jika packing silinder head mobil sudah rusak, sebaiknya segera diganti dengan yang baru. Silinder head mengalami keretakan. Permasalahan yang sering terjadi pada silinder head mobil adalah terjadinya keretakan pada silinder head mobil tersebut. Silinder head mobil yang rusak penyebabnya sama seperti silinder yang memuai, yaitu mesin terlalu panas karena kurangnya proses pendinginan pada bagian mesin. Pemeriksaan komponen-komponen kepala silinder. 1. Valve clearance atau celah katup. Mengacu pada ekspansi panas, maka pada rocker arm dan valve stem end harus terdapat celah katup. Kalau celah katup terlalu longgar atau sempit, maka akan timbul masalah seperti sebagai berikut. A. Jika celah katup terlalu sempit, maka katup akan membuka terlalu awal dan menutup lambat, sehingga mengakibatkan terjadinya misfire atau backfire. B. Jika celahnya terlalu longgar, maka katup akan dibuka lebih lambat dan ditutup lebih awal, sehingga membuat suara dan guncangan. Cara mengontrol valve clearance screw tipe. A. Hidupkan mesin sampai mencapai temperatur normal, kemudian matikan mesin. B. Gunakan soket works dan latch. Putar baut crankshaft pulley sampai tanda V dan terdapat pada pulley bertemu dengan tanda timing T yang terletak di bagian tutup bawah pada timing belt. Ayunkan intake dan exhaust rocker arm pada silinder pertama dan keempat. Jika piston pada silinder pertama dilangkahkan, kompresi berada pada posisi TDC, maka intake dan exhaust rocker arm pada silinder pertama dapat digerakkan. Namun jika rocker arm
pada silinder pertama tidak mau bergerak, berarti di silinder pertama berada pada posisi langkah buang. C. Pada langkah kompresi di silinder pertama, periksa dan sesuaikan celah katup seperti tampak pada gambar di bawah ini. Cara untuk menyetel celah katup ada seperti berikut. Kendorkan baut pada rocker arm. Sisipkan filler gauge antara rocker arm dan valve stem N sesuai dengan spesifikasi. Sesuaikan jarak dengan memutar skrup menggunakan obeng. Tarik keluar thickness gauge. Kemudian periksa jaraknya. Diputar crankshaft sebanyak 1 putaran untuk menempatkan silinder keempat ke langkah kompresi. Periksa dan lakukan penyetelan pada yang lainnya. Catatan, jangan menyetel celah katup bila mobil sudah dilengkapi dengan hydraulic lash adjuster. 2. Penyetelan MLA SIM. 1. Set silinder ke TDC kompresi. 2. Periksa posisi TDC pada camshaft. 3. Periksa celah pada 1. Intake valve, exhaust valve. 2. Intake valve. 3. Exhaust valve. Putar crankshaft sebanyak 1 putaran. 5. Periksa clearance untuk exhaust valve, intake valve. 4. Intake valve, exhaust valve. 6. Jika celahnya di luar spesifikasi, ganti adjusting SIM dengan menggunakan SST. 7. Lihat tabel dan cara penyetelan dari buku shop manual. Cara penggantian SIM. 1. Putarlah crankshaft sampai cupping cam adjusting valve mengarah ke atas. Gunakan special tools. Tekanan ke bawah valve lifter dan tempatkan stopper antara camshaft dan valve lifter, kemudian lepas special tool. Lepas adjusting SIM dengan menggunakan obeng dan magnet. Ukurlah ketebalan SIM yang telah dilepas dengan menggunakan mikrometer. 5. Pilihlah SIM yang baru berdasarkan tabel pilihan SIM di buku shop manual. Catatan, SIM yang tersedia adalah 20 macam ukuran dengan selisih 0,04 mm dan 2 mm sampai 2,76 mm. 6. Tempatkan adjusting SIM yang baru pada valve lifter. 7. Dengan menggunakan special tool, tekan valve lifter kemudian lepas stopper. 8. Periksalah kembali celah katupnya. Spesifikasi pada suhu 20 derajat Celcius. Intake 0,17 sampai 0,23 mm. Exhaust 0,25 sampai 0,31 mm. 3. Lepaskan dan mengencangkan baut silinder. 1. Membongkar. Lepaskan silinder head secara diagonal dari sisi luar ke sisi dalam. Kemudian lepaskan head. Jika head agak susah untuk lepas, pukullah dengan menggunakan palu karet secara perlahan. Perhatian, saat melepas silinder head, hati-hatilah jangan sampai bagian bawah silinder head bertemu dengan lantar secara langsung. Selanjutnya, merakit kembali. A. Bersihkan permukaan silinder blok dan gasket. B. Pasang kembali head gasket pada silinder blok. C. Baut-baut head dikencangkan secara menyilang dari bagian dalam ke bagian luar sesuai dengan momen pengencangannya. D. Cara pengencangan dan momen pengencangannya berbeda tergantung dari tipe mesinnya. Untuk itu lihat pada buku pedomannya atau buku manual. Selanjutnya, metode pengencangan. Cara pengencangan baut-baut harus mengikuti metode yang benar. Agak susah
memang untuk mengencangkan secara tepat dikarenakan adanya deviasi dan beragamnya tingkat kekuatan pada baut dan mur. Walaupun telah diberikan momen pengencangan sepresisi mungkin, pada saat sekarang untuk mengencangkan baut dan mur pada mesin menggunakan metode pengencangan secara angular. Ada dua metode pengencangan angular, yaitu plasticity range dan elasticity range. Dengan menggunakan metode pengencangan angular, perubahan pada daya poros atau axial force dapat dikurangi sehingga daya cengkram akan bertambah dan deviasi pada axial force berkurang. Perbandingan metode pengencangan baut. Contoh Alpha 2 cylinder head bolt, spesifikasi 3,5 kg plus 90 derajat plus release plus 35 kg kali meter plus 90 derajat. Selanjutnya mengukur deformasi cylinder head. 1. Tujuan pemeriksaan: A. Memeriksa perubahan cylinder head untuk mencegah agar tekanan kompresi tidak berkurang. B. Untuk memeriksa kebocoran air pendingin atau oli. 2. Metode pemeriksaan: A. Lepaskan dan bersihkan permukaan atas dan bawah cylinder head dari kotoran atau benda lain yang menempel. B. Ukurlah pada 7 bagian kepala silinder menggunakan skala lurus dan pengukur ketebalan seperti gambar di bawah. 6. Memeriksa kebengkokan camshaft. A. Tempatkan camshaft pada V-shaped blok yang rata. B. Setelah memasang alat dial ke center journal dari shaft, lakukan kalibrasi ke setting 0. C. Putar camshaft sebanyak 1 putaran. D. Lihat angkanya pada dial gauge saat memutar camshaft. E. Besarnya kebengkokan harus 1 atau 2 lebar getaran. 7. Mengukur cam lift. A. Ukurlah tinggi cam dengan menggunakan mikrometer. B. Ukurlah diameter lingkaran cam dengan menggunakan mikrometer. C. Cam lift sama dengan tinggi cam dikurang diameter lingkaran. Selanjutnya, memperbaiki mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya. Alat dan bahan. 1. Toolbox. 2. SST pelepas katup. 3. Majun. 4. Silinder head plus mekanisme katup. 5. Jangka sorong. 6. Penyiku. 7. Alat ukur pegas. 8. mikrometer. 9. filler gauge. 10. Strike edge. Keselamatan kerja. 1. Gunakan peralatan servis sesuai dengan fungsinya. 2. Ikutilah instruksi dari instruktur atau guru ataupun prosedur kerja yang tertera pada lembar kerja. 3. Mintalah izin kepada instruktur Anda bila Anda melakukan pekerjaan yang tidak tertulis pada lembar kerja. 4. Bila perlu, mintalah buku manual mesin yang dijadikan training object. 5. Gunakan alat sesuai dengan fungsinya. 6. Hindari tindakan yang dapat mengganggu keselamatan kerja. Selanjutnya langkah kerja. 1. Siapkan peralatan dan bahan. 2. Apabila silinder head berserta mekanisme katup dalam bentuk objek yang telah dilepas, maka pahamilah mekanisme katup yang telah terpasang sebelum melakukan pembongkaran. 3. Gambarlah bentuk silinder head dan nama-nama bagian dari silinder head. A. Periksa kerataan silinder head. Ukur kebengkokan permukaan silinder head yang menempel pada blok silinder dan manifold. Sisi blok silinder kebengkokan maksimum 0,05 mm. Sisi manifold kebengkokan 0,10 mm. B. Pemeriksaan bekas katup. Kemiringan bekas katup maksimal 1,8 mm. Panjang bekas katup posisi beban maksimal 46,5 mm. Ketegangan bekas katup
maksimal 38,4 mm. Pemeriksaan batang katup dan bushing. Celah antara batang dengan bushing standar in 0,020 sampai 0,050 mm, X 0,030 sampai 0,030 mm. Ukur tebal kepala klep. Tebal kepala klep standar 0,8 sampai 1,2 mm, batas in 0,6 mm, EX 0,7 mm. Kelangkungan camshaft atau nokenas. Letakkan noken as di antara dua titik center dan letakkan dial indikator. Batas kelangkungan 0,10 mm. F. Keausan camshaft. Ukur tinggi H setiap cam. Cam masuk, tinggi cam H. Cam masuk standar 36,152 mm. Batas 36,150 mm. Cam buang 36,152 mm standar. Batas 36,100 mm. Tinggi cam H. Cam penggerak pompa standar 33,300 mm. Batas 33,300 mm. 4. Catatlah hasil praktek. 5. Kembalikan alat dan bahan seperti semula. Bersihkan lingkungan kerja seperti semula. Selanjutnya membuat laporan yang telah dipraktekkan. Selanjutnya, macam-macam pendingin kepala silinder. Kepala silinder harus didinginkan karena kepala silinder langsung bersinggungan dengan pembakaran motor. 1. Pendinginan udara. Sirip-sirip pendingin akan memperluas bidang permukaan. Suara keras akibat getaran sirip. Selanjutnya, biasanya terdapat pada sepeda motor dan juga pada mobil VW. 2. Pendingin air. Melalui saluran-saluran, air dapat bersirkulasi dari blok silinder motor ke saluran pendingin pada kepala silinder, kemudian ke radiator. Dapat meredam suara motor. Pendinginan merata. Bentuk-bentuk ruang bakar. Perencanaan ruang bakar mempengaruhi perbandingan kompresi, efisiensi motor, kecenderungan knocking, daya motor. Selanjutnya, pada materi blok silinder. Blok silinder dan ruang engkol merupakan bagian pokok motor. Bentuk dan konstruksi blok silinder tergantung pada beberapa faktor antara lain jumlah silinder, susunan silinder, susunan katup, jenis pendinginan, letak poros cam, tempat dudukan motor, bahan serta pembuatannya. Blok silinder harus memenuhi persyaratan A. Kaku. Pembebanan tekan tidak boleh mengakibatkan perubahan elastisitas pada bentuknya. B. Ringan dan kuat. C. Konstruksi blok silinder harus memperoleh pendinginan yang merata. D. Pemuaian panas harus sesuai dengan bagian-bagian yang terpasang pada blok tersebut, misal poros engkol dan kepala silinder. Silinder harus memenuhi persyaratan A. Sifat luncur yang baik pada permukaan lurusnya dan tahanan aus. B. Kuat terhadap tekanan tinggi. C. Tidak boleh mengalami perubahan bentuk akibat waktu pemakaian yang lama. D. Konstruksi silinder harus memperoleh pendinginan yang merata. E. Mudah di-overhaul atau diganti. Jenis konstruksi berdasarkan susunan silinder. Sebaris. Konstruksi sederhana baik untuk motor 2 sedangkan 6 silinder. Bentuk V. Konstruksi pendek, kompak, dan kaku.
baik untuk motor 6 sedangkan 12 silinder. Sifat getaran paling buruk oleh karena itu jarang digunakan untuk motor 2 atau 4 silinder. Boxer tidur. A. Konstruksi rendah tapi lebar. B. Baik untuk 2 sedang 12 silinder. C. Sifat getaran yang paling baik. Konstruksi blok silinder. Blok silinder utuh. A. Pendinginan air. B. Konstruksi sederhana. C. Overhaul silinder perlu pengerjaan khusus. Mengebor, menghorning, dan memasang torak oversial. D. Pendinginan udara dan air. E. Silinder dan torak yang aus dapat diganti tanpa peralatan khusus. F. Perlu ketelitian khusus saat perbaikan overhaul pada blok pendinginan air. Selanjutnya, konstruksi silinder. Lubang bor sebagai silinder atau blok tunggal. A. Konstruksi kuat dan sederhana. B. Bahan sama untuk blok silinder. C. Paling umum pada motor mobil. D. Bahan harus mempunyai sifat luncur yang baik dan tahan aus optimal. E. Blok silinder bisa dibuat dari logam ringan. F. Tabung silinder yang aus bisa diganti tetapi perbaikan tersebut memerlukan alat khusus. D. Sering digunakan pada mesin sepeda motor diesel kecil. Tabung silinder basah. A. Bahan tabung harus mempunyai sifat khusus yang baik dan tahan aus yang optimal. B. Blok silinder bisa dibuat dari logam ringan. C. Pendingin merata karena tabung silinder bersinggungan langsung dengan air pendingin. D. Tabung silinder dapat diganti dengan cepat dan mudah tetapi harus diperhatikan pemasangannya, tinggi permukaan serta kerataan permukaan tabung silinder. Ada dua jenis tabung silinder basah, yaitu jenis berdiri dan jenis menggantung. Jenis berdiri. A. Masalah pemuaian panas yang berbeda antara tabung dan blok. B. Tekanan pengepresan packing berubah, ada kebocoran masuk ruang bakar. Selanjutnya, jenis menggantung. Masalah pemuaian panas yang berbeda antara tabung dan blok tekanan. B. Tekanan pengepresan packing kepala silinder tetap. C. Posisi ring karet bergeser, ada kebocoran air pendinginan melalui lubang pelepas atau masuk ruang engkol. Selanjutnya, lapisan luncur khusus. Silinder dan torak yang terbuat dari bahan aluminium mempunyai sifat gesek yang sangat jelek. Untuk mengatasi hal tersebut, silinder aluminium harus mempunyai lapisan luncur khusus. A. Lapisan logam keras misalnya krom, nikel, campuran nikel atau silisium. A. Sifat luncur yang baik. B. Proses pelapisan perlu ketelitian tinggi. C. Sering digunakan pada motor kecil atau sepeda motor. B. Penggunaan campuran aluminium dan silisium atau alusil. Struktur permukaan setelah dituang silium murni, tanda pekat campuran aluminium atau silium. Struktur permukaan setelah pengerjaan akhir pengesahan permukaan luncur merupakan puncak kristal silium yang sangat keras dan tahan aus. Pengantar. Pada setiap overhaul motor selalu diadakan pengukuran blok silinder dan mekanisme engkol untuk menentukan tingkat keausan dari bagian-bagian motor. Selanjutnya dapat dibandingkan dengan data yang ada pada buku manual pada masing-masing motor. Pemeriksaan blok silinder. Satu tujuan khusus pembelajaran yaitu memeriksa secara visual blok silinder, memeriksa
kelurusan bantalan utama, memeriksa saluran oli, mengukur tabung silinder, dan mengganti tabung silinder basah. 2. Alat, bahan dan waktu. Alat, kotak alat, mistar baja, pengukur tabung silinder, fuller gauge, mistar sorong, mikrometer luar, lampu kerja, pistol udara, dan scrap. Bahan, blok silinder, amplas, kain lap, dan pembersih. Waktu latihan 2-4 jam. 3 langkah kerja. Pembersihan. A. Bersihkan blok silinder dengan pencuci. B. Bersihkan saluran-saluran oli dengan pistol udara. C. Bersihkan permukaan-permukaan yang berpacking dengan scrub dan amplas. Pemeriksaan awal. A. Periksa secara visual blok silinder terhadap keretakan dan kebocoran. Bila air terlihat bocor pada sumbat harus diganti, dan jika terdapat keretakan harus diperbaiki atau di-overhaul. B. Periksa secara visual goresan-goresannya pada tabung silinder. Bila goresan terlalu dalam, silinder harus di-overhaul. Blok silinder tunggal atau kering. Kontrol kebengkokan atau permukaan atas. Sebab kebengkokan: panas yang berlebihan atau overheating. Kebengkokan maksimum yang diizinkan kurang lebih 0,15 mm. Posisi pengukuran: kontrol kebengkokan permukaan bawah. Kebengkokan maksimum yang diizinkan kurang lebih 0,1 mm. Kebengkokan yang terjadi agak sulit diperbaiki, tetapi bisa dilaksanakan pada bengkel reparasi. Mengukur tabung silinder. Bersihkan kembali tabung silinder. Ukur diameter asli tabung silinder dengan mistar sorong 9 pada bagian bawah atau bagian yang tidak terkena gesekan cincin torak. Pasang alat pembaca pengukur tabung silinder pada tangkai sampai jarum dial bergerak kurang lebih 0,10 mm. Pilih dan pasang batang pengukur cincin pada kaki pengukur dial sesuai dengan besar diameter asli silinder. Hasil pengukuran dengan mistar sorong. Untuk ukuran selain kelipatan 5, tambahkan ring penambah contoh. Untuk diameter 77 mm, gunakan batang 75 mm ditambah 2 ring mm. Setkan dial indikator pada mikrometer sesuai dengan diameter asli. Informasi: panjang ukuran batang pengukur tabung silinder yang dipasang tidak sesuai dengan harga seharusnya, maka perlu dikalibrasi set lagi. Selanjutnya, set atau kalibrasi mikrometer pada ukuran yang sesuai 0,25, 0,50, 75, atau 100 mm dengan memakai alat mengubah yang ada pada kotak mikrometer. Jika sudah pas, setel mikrometer pada ukuran diameter asli. Posisi pengukuran tabung silinder dan mikrometer harus tegak lurus supaya hasil akurat. Selanjutnya, set kalibrasi dial pengukur tabung silinder dengan memutar rumah dari plastik bagian luar pada bagian 0. Jika sudah, maka alat siap digunakan untuk mengukur. Supaya hasil pembacaan pengukuran benar, harus diperhatikan arah putaran jarum. Jika alat pengukur tabung silinder dilepas dari mikrometer, maka jarum akan bergeser dari posisi 0 ke posisi yang baru, yang lebih besar nilainya. Pada waktu pengukuran tabung silinder, posisi alat pengukur juga harus tegak lurus atau geser-geser pada alat pengukur dan dapatkan hasil yang terkecil. Hasil pengukuran ditentukan letak jarum dengan posisi 0. Jika jarum bergerak pada posisi sebelum 0 atau 100, maka hasil pengukuran pasti kurang dari diameter asli, dan sebaliknya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.